Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini kita boleh kembali datang di tempat ini untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara semua bangkit berdiri. Kita mau menaikkan ucapan syukur kita kepada Dia, Allah kita. Sebab Dia Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Haleluya. Sebab Dia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Mari bersyukur, bersyukurlah. Sebab Dia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan setia. Kita berkumpul memuji Dia, ucapan syukur kita, sebab Dia baik. Haleluya. Bersyukurlah, sebab Dia baik, kasih-Nya pada kita tulus dan bersyukur.
pujian kita, haleluya. Kita berkumpul memuji Dia, menyembah Dia. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Mari naikkan pujian kita di hadapannya, haleluya. Kita berkumpul, kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus, haleluya. Kita bermazmur meninggikan nama Yesus. Dialah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Dia yang layak terima puji, haleluya. Dialah yang terima puji, hormat, syukur. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang layak terima pujian, Engkau yang layak terima hormat dan syukur kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau sebentar memuji memuliakan nama-Mu, biar kuasa-Mu, urapan-Mu, Roh Kudus melingkupi kami, memimpin ibadah kami ya Tuhan, bertahta di atas pujian kami. Kami mau bersuka cita dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami ya Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan tercurah bagi setiap umat-Mu sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita mau memuji Dia, Allah kita. Kita mau berglori bagi Dia. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory,
tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mujizatnya, mujizatnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Amin. Mujizatnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Tuhan Yesus, amin. Dia tidak pernah berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Bersama katakan haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, kita mau terus bersuka cita, kita mau tetap yakin bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Bahkan kuasanya ada bersama-sama kita. Ada gerakan roh Allah di tempat ini. Saya undang bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Haleluya. Mari katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan bersama bahwa roh Allah ada di tempat ini. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Sekali lagi katakan ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan roh Allah di sini. Dia
bekerja di hidup kita, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah. Di sini bersama katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Katakan Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saya beri kesempatan pujian dari kaum wanita untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian bersama. Sebentar kita siapkan hati untuk terima kebenaran firman Allah. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau Allah selidiki hati kita lewat kebenaran firman-Nya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Selidiki aku Tuhan, haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang bersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami Tuhan, semua terbuka di hadapan-Mu Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Saudara Rangga berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih atas kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami sehingga kami dapat kembali beribadah pada sore hari ini. Dan sebentar kami akan menerima sebagian pada firman-Mu. Kiranya Engkau sucikan ruangan ini terlebih setiap hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian firman-Mu. Dan Engkau juga memberkati ya Tuhan bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini. Dan sebentar kami akan menerima sebagian firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya puji Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah tengah minggu pada petang hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang Injil Markus. Kita masuk pada ayat yang ke-9. Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-9, saya beri judul Pelayanan Kehambaan Yesus ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Dari ayat ini kita mengerti bahwa Yesus untuk pertama kalinya menampakkan diri ke publik ya, atau masyarakat umum pada usia 30 tahun dan siap untuk melakukan tugas pelayanan di muka bumi. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa aslinya dikatakan, kalau di sini kan pada waktu itu datanglah Yesus, namun terjemahan sesungguhnya ialah ketika waktu yang tepat itu tiba, ya. Ketika waktu yang tepat itu tiba, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Jadi dari sini kita mengerti Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan itu memiliki waktu yang tepat. Dan ketika waktu yang tepat itu tiba waktunya, maka Allah mengerjakan perkara-perkara besar, perkara-perkara heran, perkara-perkara ajaib. Dan ini pertama kalinya Yesus menampakkan diri di hadapan umum ya, di masyarakat umum. Ya, Nazaret itu berarti penjaga satu-satunya. Penjaga satu-satunya. Maka dari itu Yesus disebut orang Nazaret. Kalau dalam Injil Yohanes, Nathanael ketika mendapatkan sebuah berita tentang Yesus yang berasal dari Nazaret, Nathanael memberikan respon, apakah ada sesuatu yang baik yang muncul dari Nazaret? Ya, itu nanti di pembahasan berikutnya. Dari sini kita mengerti bahwa ketika Nathanael merespon seperti itu sesungguhnya di kota Nazaret itu tidak ada yang baik. Ya. Tidak ada yang baik yang bisa dimunculkan, yang bisa ditonjolkan. Namun Yesus datang dari Nazaret dan dialah penjaga satu-satunya. Dia menjaga satu-satunya atau satu-satunya penjaga manusia. Satu-satunya yang bisa menjaga hidup manusia. Dan Nazaret adalah tempat tinggal asli dan kota Yesus di mana dia berada. Ya. Hal pertama yang Yesus kerjakan ya, saat dia muncul di hadapan masyarakat umum adalah datang ke pelayanan Yohanes Pembaptis.
Setelah dia dari Nazaret menuju ke tanah Galilea, pertama kali yang Yesus kerjakan datang ke pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan Yesus mendengar apa yang Yohanes Pembaptis katakan atau ajarkan, dan dia melakukannya. Bukankah dari sini kita mengerti, saudara, ketika Yesus pertama kali muncul pergi ke tanah Galilea, dia menuju ke pelayanan Yohanes. Yohanes Pembaptis sedang berkhotbah, memberitakan tentang bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat dan berilah dirimu dibaptis. Yesus mendengarkan, dia datang dan melakukan apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dari sini pelayanan Yesus yang pertama kali sudah menunjukkan bahwa dia rela menjadi seorang hamba. Ya. Walaupun sebelumnya Yohanes sudah mengatakan akan kedatangan Yesus, dan Yohanes memberikan penghormatan khusus kepada Yesus sebagai pribadi yang layak untuk dilayani, disembah sebagai Mesias, dan untuk dipercaya sebagai juru selamat. Ya, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu ketika Yohanes Pembaptis berkhotbah, orang-orang yang datang meresponi dan memberikan pertanyaan, apakah engkau Mesias itu? Apakah engkau nabi yang akan datang itu? Apakah engkau yang dijanjikan itu? Yohanes berkata, aku bukanlah dia, tapi dia akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Dan dalam Injil Yohanes dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Dialah Mesias itu. Ya. Dan ketika kehadiran Yesus kepada Yohanes serta melakukan prosesi pembaptisan, menunjukkan suatu kehambaan dalam diri Yesus. Yesus mau merendahkan diri sebagai seorang hamba. Ya, walaupun status Yesus adalah Allah. Allah yang menjadi manusia. Apakah Yohanes Pembaptis mengetahui akan pribadi Yesus bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah? Dia tahu. Tapi dia datang, Yesus datang kepada Yohanes. Meminta diri untuk dibaptis. Ya. Suatu penundukan diri yang indah, yang layak kita contoh. Walaupun Yohanes Pembaptis ini dia yang sesungguhnya membaptis aku, ya. Kalau kita pelajari dalam kitab Injil yang lain dicatat bahwa Yohanes mencegah Yesus untuk dibaptis. Dan mengatakan bahwa Yohaneslah dirinya yang seharusnya dibaptis oleh Yesus. Ya, mari kita buka saja dalam Injil Matius, saudara. Matius pasal 3, ayat 13 sampai 15. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Ya, kita lihat, Yohanes mencegah, aku yang perlu dibaptis olehmu. Namun Yesus katakan, biarlah hal itu terjadi. Tidak masalah. Engkau membaptis aku itu tidak menjadi soal, tidak menjadi masalah. Sebab memang haruslah demikian. Ya. Untuk menggenapkan kehendak Bapa. Yesus memiliki roh penundukan diri, saudara. Ketaatan akan pengajaran Yohanes. Dan Yesus pun tahu bahwa Yohanes diutus oleh Allah untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Nah,
Perbandingan usia Yohanes Pembaptis dan Yesus itu terpaut 6 bulan. Nah, dari sini kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika yang melakukan tugas pelayanan berusia jauh lebih tua, kita mau menghormati, kita mau menghargai. Di lain kesempatan, Yohanes Pembaptis meminta pelayanan Yesus yang usianya jauh lebih muda. Dan Yohanes menghargai, menghormati pelayanan Yesus dari segi usia yang jauh lebih muda dari dia. Siapapun yang melayani kita, baik usianya lebih tua ataupun lebih muda dari kita, taruhlah penghormatan, taruhlah penghargaan. Jangan merasa, oh aku lebih senior, kamu junior. Aku lebih banyak pengalaman, kamu masih memulai pelayanan. Kita mau belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes Pembaptis usianya lebih tua, Yesus rela dilayani. Di salah satu kesempatan lain, Yohanes Pembaptis meminta pelayanan Yesus dari segi usia yang jauh lebih tua dari Yesus. Yesus yang lebih muda dari Yohanes Pembaptis melayani Yohanes Pembaptis, dan Yohanes Pembaptis menerima, melakukan, menghormati, dan menghargai. Makanya tidak heran kedua pribadi ini, Yesus dan Yohanes Pembaptis, dipakai oleh Tuhan dengan heran dan ajaib. Pelayanan Yohanes Pembaptis kalau Tuhan tidak pakai, Tuhan tidak sertai, tidaklah mungkin dapat menjangkau masyarakat yang banyak pada waktu itu. Daerah yang luas dapat dijangkau dengan suaranya yang belum ada sound system secanggih kita. Kalau Tuhan tidak sertai Yohanes Pembaptis, mana mungkin orang mau bertobat, mau datang, menerima, memberi diri dibaptis. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dari peristiwa pembaptisan ini kita belajar sesuatu yang indah. Ya, dan ada pelajaran penting dalam peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yang pertama, baptisan itu adalah kehendak Allah. Ya. Pencetus baptisan itu bukan Yohanes Pembaptis. Atau umumnya manusia, lembaga gerejawi atau peraturan-peraturan gereja. Melainkan Bapa di sorga sendiri yang mencetuskan tentang baptisan. Sebab Yesus memberikan pernyataan dalam Injil Matius 3 yang telah kita baca tadi. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Biarlah itu terjadi. Ini adalah kehendak Allah. Ya. Jadi baptisan itu adalah aturan sorgawi. Karena Allah yang menciptakan dan membentuknya. Nah, maka ini sesuatu yang penting Bapak Ibu Saudara. Ya. Bukan hanya sekedar seremonialnya, dari kata baptisme itu dicelupkan dalam air kemudian keluar dari air, maka kita menganut paham yang sangat kita yakini dari kata baptisme bahwa baptisan kita itu baptisan tenggelam atau baptisan selam, bukan percik, bukan bendera, bukan diciprati. Ya, karena arti kata baptiso itu dicelupkan ke dalam air kemudian keluar. Kalau saudara bikin teh celup, gak mungkin tehnya itu gak saudara celup sampai tertutup dengan air. Pasti akan tertutup dengan air, baru jadi teh. Demikian pula baptisan. Dan itu
ada kalanya banyak orang yang meremehkan. Artinya hanya sekedar wis mengikuti tradisi gereja, wis mengikuti sakramen gereja. Dan ini juga syarat engkau lek aku nikah. Sebagai pernikahan Kristen. Namun kita mau belajar saudara, bahwa ini adalah aturan surgawi. Walaupun baptisan ini dikerjakan oleh manusia biasa yang berdosa, ya, dan pelakunya juga manusia yang berdosa, ya, dikerjakan oleh hamba Tuhan yang masih penuh kelemahan, kekurangan, penuh dosa juga, dan pelakunya yang mau dibaptis juga orang-orang berdosa, namun syarat akan nilai-nilai surgawi. Jadi biar petang hari ini membuka paradigma pikiran kita tentang baptisan, bahwa setelah kita dibaptis dalam air, seharusnya, dan kita mau belajar hidup kita jauh lebih baik. Rohani kita jauh lebih baik. Rohani kita harus mengikuti aturan-aturan dan nilai-nilai surgawi. Sebab saat kita menerima baptisan air dengan iman dan kesungguhan hati, kita telah melakukan kehendak Bapa kita di surga tanpa kita sadari, saudara. Ya. Yesus katakan biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, baptisan itu menggenapkan seluruh kehendak Allah. Mari kita buka dalam Roma 6 ayat 3 sampai 5. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi baptisan itu adalah gambaran, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa kita ini telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Artinya mati terhadap segala dosa, mati terhadap segala pelanggaran, mati terhadap segala kehidupan lampau, kehidupan lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itu semua sudah dikubur. Maka ketika kita dicelup, diselam, tenggelam dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu menggambarkan bahwa kita saat itu juga sama dikuburkan bersama dengan Yesus. Mati terhadap dosa. Kalau kematian Yesus menang atas dosa, maka kita dibaptis pun sesungguhnya kita juga menang atas dosa. Dan setelah kita keluar dari air, menggambarkan juga tentang kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan segala kematian dosa, dan sekarang kita memiliki hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi satu, ya, sama dengan kematiannya, dan kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi apa yang kita kerjakan dalam hal pembaptisan
itu sama nilainya dengan apa yang Yesus kerjakan. Yang kedua, dari peristiwa baptisan Yesus oleh Yohanes, pelajaran yang kedua, siapapun boleh melayani Yesus. Yesus tunduk akan pelayanan Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes Pembaptis tunduk akan pribadi Yesus. Matius tadi mengatakan, akulah yang berhak engkau baptis. Dan Yesus menjawab, biarlah terjadi demikian. Kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Dan kata-kata terakhir, Yohanes pun menurutinya. Penundukan Yesus, dia rela dibaptis Yohanes. Penundukan Yesus. Dan penundukan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus, dia menuruti apa yang diperintahkan Yesus. Silahkan baptis aku ya, bahasa sederhananya seperti itu. Keduanya saling tunduk, keduanya saling menuruti. Dan memang benar apa yang dikatakan Yohanes bahwa dirinya lah yang berhak dibaptis Yesus karena Yohanes melihat kealahan dalam diri Yesus, sedangkan Yohanes adalah manusia biasa yang berdosa. Namun Yesus yang adalah seutuhnya Allah dan manusia pada waktu itu memberikan kesempatan yang luas dan bebas kepada Yohanes Pembaptis untuk mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya untuk melayani Yesus yang menjadi manusia dalam hal pembaptisan. Yohanes tahu bahwa dirinya berdosa. Aku buka kasutmu itu lo nggak layak. Tapi Yesus memberikan kesempatan, kebebasan penuh kepada Yohanes untuk mengerjakan tugas pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Untuk melakukan pembaptisan Yesus. Dari sini kita mengerti bahwa Yesus mengajarkan kepada kita siapapun kita boleh melayani Yesus. Yesus membuka pintu seluasnya untuk kita melayani Dia. Sekalipun saya dan saudara manusia yang penuh dosa. Mungkin kita memiliki latar belakang yang buruk ataupun sudah baik ya menurut penilaian orang, menurut penilaian kita. Status gender kita pria wanita. Ya karena gender dalam Yesus itu hanya dua ya, pria dan wanita. Tidak ada transgender atau bilingual ya. Banyak. Tapi pria dan wanita usia berapapun berhak dan bebas untuk melayani Yesus. Tidak ada batasan bagi Yesus. Hanya kadangkala kita sendiri ini loh yang membuat batasan-batasan. Padahal Yesus sudah memberikan kebebasan. Layani. Lakukan itu Yohanes Pembaptis. Dari gender Yohanes Pembaptis pria, wanita banyak yang melayani Yesus. Dari segi usia. Yohanes Pembaptis lebih tua. Kita yang sering membuat pembatasan. Ayo melayani Tuhan, aduh aku gak layak. Aduh aku gak iso. Maka dari itu firman Tuhan katakan, Tuhan itu mencari orang yang mau. Bukan orang yang mampu. Kita sendiri yang membuat batasan-batasan sehingga kita gak mau melayani Yesus. Gak bisa. Kurang pengalaman. Dan lain sebagainya lah.
Batasan-batasan yang seringkali kita buat sendiri, padahal Yesus memberikan kita keleluasaan penuh, keleluasaan bebas untuk melayani Dia. Jangan sia-siakanlah kesempatan ini. Ya. Adalah salah kalau kita berhenti, kita mundur, atau tinggalkan pelayanan dengan berbagai macam alasan. Berarti kita menolak apa yang Yesus berikan kepada kita. Ya. Lebih baik kita memiliki prinsip seperti Yohanes Pembaptis. Melakukan apa yang Yohanes lakukan, yaitu menurutinya. Sekalipun mampu, lek gak mau, ya tetap aja gak mampu. Tapi kalau saudara mau sekalipun gak mampu, engkau melayani Yesus, Yesus yang akan beri kemampuan. Murid-murid Yesus ada kemampuan apa untuk memenangkan jiwa? Tidak ada. Nelayan-nelayan pinterannya nangkap ikan kok mau memenangkan jiwa? Pakai rumus apa? Pakai perkiraan-perkiraan yang bagaimana? Apalagi salah satu muridnya yang bernama Matius, pemungut cukai, dicap orang berdosa, dicap koruptor, dicap pembelot. Walaupun dia orang Yahudi, dia bekerja untuk Romawi. Latar belakangnya buruk sekali Matius. Tapi karena dia mau, ketika dia panggil Matius, ikutlah aku, dia tinggalkan penanya, dia tinggalkan buku-bukunya, dia tinggalkan uangnya. Nelayan-nelayan, mari ikut aku. Barusan dapat ikan banyak, semalaman gak dapat. Dia tinggalkan semuanya. Pilih ikut Yesus. Dengan apa? Kemampuan apa? Nol. Gak ono opo-opo, gak duwe skill apapun, gak duwe bakat apapun. Gak punya kemampuan apapun. Mungkin Matius bisa ya, karena sering bercakap-cakap bertemu dengan banyak orang. Tetapi orang akan melihat statusnya. Ini pembelot bangsa Yahudi. Mereka murid-murid Yesus nol. Gak ada skill, kemampuan, bakat apapun. Tapi ketika mereka menerima tawaran Yesus dan menurutinya. Selama 3,5 tahun Tuhan didik, ya penuh dengan segala kekurangan, keterbatasan. Sifat perilaku yang masih hidup lama. Namun mereka tetap setia. Sampai Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun menjadi rasul-rasul yang hebat. Nah, demikian pula kita, saudara, janganlah diri kita ini membuat batasan-batasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Baik dalam bergereja maupun di luar sana. Ya, banyak alasan, aku tinggalkan pelayanan, keluargaku masih seperti ini. Cuma aku sendiri yang ke gereja, yang lainnya aku rindu, aku memenangkan keluargaku. Itu tidak bisa, saudara. Ya, tidak bisa. Ada yang berkata seperti itu. Aku berhenti dulu melayani karena aku sendiri yang ke gereja, keluargaku belum ke gereja. Saya mau tanya, nemenan di karo keluarganya Yesus, saudara. Saudara-saudaranya Yesus menganggap Yesus apa? Gila ini orang. Tapi apakah Yesus punya prinsip, aku gak akan memberitakan hal kerajaan surga supaya orang diselamatkan karena adik-adikku seperti itu, saudara-saudaraku gak terima aku, gak percaya padaku. Yesus tetap beritakan Injil. Ya. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini, responi kesempatan ini. Ya.
Tidak perlu kita banyak dalih, banyak alasan. Tuhan percayakan melalui gereja untuk kita kerjakan, terima. Terima. Saya percaya Tuhan pasti beri kemampuan, Tuhan pasti beri kesanggupan, Tuhan pasti membuat kita bisa, mampu, saudaraku. Yohanes Pembaptis kalau dia enggak meresponi panggilan Tuhan, mana mungkin dia menjadi orang yang hebat. Mana mungkin dia dapat berkhotbah seorang diri namun suaranya mampu menjangkau seluruh daerah pada waktu itu di Galilea. Sehingga orang lain datang, terus datang karena mendengar khotbahnya Yohanes Pembaptis. Secara langsung, sekarang ada streaming dulu siaran langsungnya langsung orang sendiri, orang datang. Bagaimana Yohanes Pembaptis bisa seperti itu? Karena dia meresponi apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam dirinya. Nabi-nabi sudah menubuatkan tentang dia dan Yohanes Pembaptis meresponinya, tidak mencari perhatian, tidak menunjukkan bahwa dia seorang pribadi yang hebat dari penampilan fisiknya. Ya, pakaiannya saja kita tahu seperti itu. Namun Yohanes Pembaptis punya kerinduan mereka yang datang. Perhatiannya bukan tertuju kepada dia, tetapi kepada Mesias yang dia beritakan. Dengan berita bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat dan beri diri dibaptis. Dalam Yohanes kita buka 12 ayat 26. Sebagai ayat penutup, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Perhatikan. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bukankah ini jauh lebih mulia dibandingkan penghormatan manusia? Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada. Ini perkataan Yesus waktu di muka bumi ini. Nah sekarang Yesus ada di mana saudara? Ada di sorga. Dia juga menempati bait Allah ada dalam diri kita. Di mana engkau berada, di situ Yesus berada. Di mana Yesus berada dalam hati kita dan kita berada dimanapun Yesus ada di situ. Dan Tuhan menyebut kita sebagai pelayannya. Di situ pelayanku akan berada. Saudara di sekolah, Yesus ada di hati, berarti engkau sebagai pelayan di sekolah. Karena mungkin saat itu ada di sekolah. Melayani Yesus. Saat engkau ada di sawah, di rumah, di gereja, di mana-mana tempat Yesus ada, engkau pelayannya. Dan barang siapa melayani Yesus, ia akan dihormati Bapa. Allah mana yang mau memberikan penghormatan? Allah mana yang akan memberikan kemuliaan kepada manusia berdosa selain Allah kita dalam Yesus Kristus yang kita sembah dan yang kita layani, saudara. Jadi melayani Yesus itu Tuhan Bapa di surga memberikan penghormatan. Sangat menghargai. Diberikan kemuliaan. Tuhan telah mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Yakinlah Tuhan yang mempercayakan, Tuhan juga yang memampukan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan
kita mau tetap setia melayani Tuhan. Pelayanan Yesus yang pertama kali, dia memberikan hidupnya untuk dibaptis. Pelayanannya dikerjakan oleh manusia biasa yang bernama Yohanes Pembaptis. Namun Yesus menuruti, Yesus tunduk, dan Yesus menunjukkan seorang hamba yang setia, yang taat kepada siapapun yang melayani pada waktu itu. Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Yesus tidak merasa bahwa dirinya, aku ini loh yang layak engkau layani. Memang kalau kita perhatikan memang benar perkataan ini, Yesus bisa saja. Namun Yesus memberikan keleluasaan kepada Yohanes Pembaptis. Demikian pula Yesus memberi keleluasaan kepada kita untuk melayani Dia. Dan saya percaya Tuhan menghormati setiap anak-anak Tuhan yang rela, yang mau dengan hati yang tulus ikhlas, dengan kesungguhan hati melayani Dia. Haleluya. Kita angkat satu pujian, ku tak membawa apapun juga saat kita datang ke dunia, dan saat kita kembali ke surga pun juga kita tidak membawa apa-apa. Haleluya. Namun selama masih hidup, kita mempunyai hati seorang hamba yang mau taat dan setia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga, haleluya, saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Haleluya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk dalam doa. Ibu angkat di dalam doa.
Terima Tuhan, kasih. pada sore hari ini kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Kami naikkan puji-pujian untuk menyenangkan hati Engkau ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan karena kasih Engkau yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Semua kuserahkan dalam tangan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan berkati nanti tetap latihan pujiannya. Wanita yang ada dan besok tetap Jumat doa ya, Sabtu pada kaum muda, Minggu pagi anak-anak, kembali Minggu siang tengah 9 pada raya. Minggu terakhir kita pakai baju batik. Puji Tuhan dan berkati, bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Rapnya kita angkat bersama. Inilah yang ku punya, hati bagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Terima kasih. Dialah dalam kehidupan kami sampai napas yang terakhir kami tetap melayani Engkau ya Tuhan, dan kami mau belajar melayani-Mu sebab Engkau yang sudah melayani kami. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan menjadi bekal di dalam iman kami, supaya kami Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan Engkau ya Bapa. Tanamkan benih kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan menjadi Tuhan sebagai hamba, sebagai pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami sudah diberkati bersama-sama ya Bapa. Bentar kami akan mengakhiri dalam ibadah ini juga. Bentar latihan pujian, kami serahkan dalam tangan Kau. Selesai kami pulang, Allah menyertainya Bapak. Kami mengucap syukur, mengucap pimpin awal, pertengahan sampai akhirnya ini ya Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada malam hari ini. Sampai Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat-Mu yang Kau limpahkan, berkat Abraham, Ishak, Yakub menjadi bagian kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan kami sudah memberkati setiap kehadiran kami. Haleluya, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat petang.